Pencampuran bahan atau biasanya kita sebut juga sebagai pengocokan adonan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah memastikan seluruh bahan bisa tercampur secara merata atau istilahnya itu kita sebut homogen. Yang kedua bertujuan untuk memasukkan udara ke dalam adonan yang istilahnya disebut aerasi. Udara yang masuk ke adonan kan menjadi gelembung-gelembung kecil tuh. Nanti ketika dipanggang atau dikukus, dia akan mengembang menyebabkan bolu kita menjadi mengembang. Proses aerasi ini bisa dilakukan menggunakan mixer elektrik atau yang bukan elektrik yang biasa kita sebut balon whisk. Untuk bolu yang tidak melalui proses aerasi menggunakan mixer, maka dia melakukannya melalui proses atau secara kimiawi menggunakan bahan pengembang yang kita kenal dengan baking powder atau baking soda. Dan ada juga yang menggunakan ragi, biasanya ada di resep Bluder. Namun agen pengembang kimiawi tersebut tidak bisa langsung kita lihat efeknya di awal, tapi kalau sudah ketemu suhu tinggi baik dikukus atau dipanggang, baru bisa bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung di dalam adonan, menyebabkan bolu kita bisa sukses mengembang. Sebelum ke pembahasan inti, kita ketahui dulu bahwa bolu itu sebenarnya ada 3 yang paling mendasar. Yang pertama adalah pound cake atau bolu jadul, yang kedua sponge cake, yang ketiga adalah chiffon cake. Ketiganya sudah saya bahas di video yang sudah ditayang, di mana linknya sudah saya simpan di kolom deskripsi. Pertama adalah metode sponge cake. Diawali dengan mengocok gula dan telur sampai mengembang dan lembut, lanjut dengan memasukkan bahan terigu, dan terakhir dimasukkan bahan lemak, baik itu margarin, minyak sayur, atau butter. Kedua, metode chiffon cake. Diawali dengan membuat pastanya dulu, yaitu terdiri dari kuning telur, gula, terigu, lemak, dan bahan cairan lainnya. Kalau ditambahkan, diaduk sampai membentuk pasta. Kemudian kita mengocok putih telurnya yang sudah dipisahkan beserta dengan gula sampai mengembang. Baru setelah itu kita gabungkan keduanya menjadi adonan yang homogen. Selanjutnya, metode ini yang biasa digunakan pada bolu jadul yaitu sugar batter method atau metode creaming. Metode ini diawali dengan mengocok lemak dengan gula sampai pucat mengembang, baru kemudian ditambahkan telur satu persatu, dilanjutkan dengan menambahkan tepung terigu bergantian dengan bahan cairan kalau menambahkan bahan cairan. Selanjutnya adalah blending method, disebut juga high ratio method, rubbing method, atau two stages method. Pada metode ini, lemak, terigu, baking powder, dan gula dicampur sampai membentuk seperti tekstur pasir. Selanjutnya di tempat terpisah, telur diaduk dengan cairan, kemudian dimasukkan ke bahan yang kering tadi. Flour batter method. Di metode ini, lemak dikocok sampai membentuk krim. Kemudian, sebagian terigu dari resep dimasukkan secara bertahap dan kocok hingga tercampur rata. Selanjutnya, di wadah terpisah, telur dan gula dikocok sampai berbuih. Nah, telur gula ini kemudian dicampur dengan adonan yang pertama. Sisa terigu yang tadi disisakan campur bersama baking powder, kemudian masukkan ke adonan tadi. All-in-one method. Semua bahan dicampur, dimix, selesai. Tapi dengan cara seperti ini akan menghasilkan bolu yang cenderung sangat padat.
Sebagai alternatifnya, teman-teman bisa melakukan metode penundaan margarin dan menggunakan emulsifier di pengocokan awal sehingga didapatkan tekstur adonan yang lebih mengembang. Baru kemudian di akhir ditambahkan lemak. Hasilnya jauh akan lebih ringan dan tidak terlalu padat. Nah, ini teman-teman, bolu yang sudah dipotong-potongnya. Buat teman-teman yang suka tekstur bolu yang ringan, tidak sepadat bolu jadul, maka sponge cake adalah pilihan yang tepat.